A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Keluarga besar SDA Islam yang semoga dimanapun berada dan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang pertama dan paling utama, mari kita selalu mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hingga sampai saat ini kita semuanya masih diberikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan maupun sempat. Dan tak lupa shalawat dan salam selalu dan curahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaatnya di bulan akhir nanti. Di sini kita akan sedikit belajar mengulas sedikit sebuah cerita orang-orang soleh pada terdahulu, yaitu dalam surat Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikisahkan ada sebuah raja yang bernama Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain di sini adalah seorang raja yang sangat soleh, seorang raja yang beriman kepada Allah, dan di mana Raja Zulkarnain ini diberikan sebuah kekuasaan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana kekuasaan ini dalam sebuah riwayat itu digambarkan dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Masya Allah, sungguh begitu luasnya kekuasaan Raja Zulkarnain ini. Namun walaupun begitu besar dan luasnya daerah kekuasaan yang beliau kuasai, tak membuatnya kufur, tak membuatnya sebagai raja yang takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau menjadi seorang raja yang sangat soleh. Dalam sebuah kitab tasawuf modern yang dikarang oleh Buya Hamka, di situ dijelaskan sebuah kisah tentang Raja Zulkarnain, yang dimana pada suatu hari Raja Zulkarnain ini memerintahkan kepada pasukannya bahwa kita akan berperang untuk menaklukkan sebuah wilayah. Namun sebelum berangkat, Raja Zulkarnain ini berpesan kepada para prajuritnya bahwa ketika nanti kita akan melewati sebuah sungai yang diperkirakan nanti kita akan melewatinya di malam hari, maka Raja Zulkarnain memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk apa? Untuk mengambil apapun yang mereka injak di dalam sungai tersebut. Kemudian setelah diberikan instruksi oleh Raja Zulkarnain, akhirnya pun perjalanan dimulai. Mereka menyusuri hutan yang begitu lebat dan juga melewati berbagai lembah yang begitu suram. Kemudian hingga akhirnya sampai pada malam hari, ternyata benar. Sampailah mereka pada suatu sungai yang dimana mereka harus menyeberangi sungai itu, yang dimana itu malam yang sangat gelap sekali. Terus kemudian arusnya juga begitu sangat deras. Kemudian akhirnya mereka pun menyeberangi sungai tersebut. Namun di sini terbagi menjadi 3 golongan. Ternyata prajuritnya Raja Zulkarnain ini. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang atau prajurit-prajurit yang tidak menaati dan mematuhi perintah yang ataupun instruksi yang diberikan oleh Raja Zulkarnain. Yaitu apa? Mengambil tadi apa yang mereka temukan. Kelompok pertama ini tadi, golongan yang pertama, mereka hanya menyeberang tanpa membawa sedikit pun, karena mereka yakin apa yang mereka ambil itu hanya sebuah batu, hanya sekumpulan batu. Kemudian golongan yang kedua ini melewati sungai, namun mereka mematuhi untuk menggugurkan kewajibannya sebagai prajurit untuk mematuhi perintah dari seorang raja. Jadi mereka hanya mengambil ala kadarnya. Apa yang mereka injak, mereka ambil seperlunya saja. Mereka hanya ambil 1, 2, 3, dan setelah itu sudah mereka melewati dengan biasa saja.
Lalu kemudian golongan yang terakhir, yaitu golongan yang ketiga, yaitu golongan di mana golongan yang ketiga ini orang-orang yang sangat tunduk, sangat patuh atas perintah dan apapun instruksi yang diberikan oleh seorang raja ini. Maka apa yang dilakukan? Golongan yang ketiga ini ketika mereka melewati sungai tersebut, mereka mengambil semua apa yang mereka injak dan apa yang mereka temukan di dalam sungai tersebut. Kemudian mereka masukkan ke dalam kantong-kantongnya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian mereka melintasi sungai tersebut dan kemudian sampailah ternyata di base camp pada pagi hari. Kemudian pada pagi hari kemudian Raja Zulkarnain mengecek prajuritnya tadi. Mereka bilang kepada prajuritnya, tolong silahkan dicek apa yang telah kalian dapatkan pada saat kita melewati sungai tadi. Kemudian semua prajurit membuka hasil bawaan yang mereka ambil dari yang mereka ambil dari sungai tadi. Golongan yang pertama, mereka merasa menyesal karena mereka tidak mengambil apapun dari setelah mereka melewati sungai tersebut. Sama sekali mereka sangat menyesal. Terus kemudian golongan yang kedua ini mereka juga penuh penyesalan dan bahkan mereka merasa kurang puas dengan apa yang telah mereka bawa. Karena mereka hanya membawa seperlunya saja, ala kadarnya saja. Terus kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang patuh. Jadi semuanya apa yang mereka temukan mereka masukkan dalam kantong. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang beruntung. Dia merasa senang hatinya, merasa tenang pikirannya, sehingga apa? Sehingga di sini mereka sadar apa yang telah mereka lakukan tidak bisa mereka ulangi lagi. Apa kira-kira yang mereka ambil di situ adalah? Yang di situ diambil adalah sebuah intan permata berlian. Masya Allah, sungguh begitu terbuangnya kesempatan yang sangat mulia ini. Padahal itu mereka mempunyai masing-masing kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, dari perjalanan kisah ini, dari sebuah kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengaitkan kepada bulan Ramadan ini. Mari coba, di sini Allah telah memberikan kita waktu di bulan Ramadan ini untuk bisa menggali, untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Nah, kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita mau menjadi golongan orang yang pertama, atau kita mau menjadi golongan yang kedua, atau kita mau jadi golongan orang yang ketiga, golongan orang-orang yang beruntung tadi. Kita beribadah semaksimal mungkin, kita beramal semaksimal mungkin, kita berpuasa semaksimal mungkin, sehingga nanti ketika kita dapat di akhir Ramadan, kita membawa sebuah pahala yang sangat luar biasa. Yang sungguh Allah itu menjanjikan sebuah keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Maka mari dengan sebuah kisah ini kita menjadikan sebuah motivasi bagi diri kita sendiri, dan bagi kita juga bisa meningkatkan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.